Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memperkenankan kita untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah taala, salah satu dosen di Universitas Islam Madinah, di mana beliau hafizahullah menjelaskan bagian awal dengan sedikit meringkas apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Majelis kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-63 ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-63. Hari ini tanggal 19 Jumadil Awal tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 2025 Masehi. Pertemuan kita kali ini, kita masuk pembahasan yang keempat terkait dengan perang Ahzab. Jadi majelis kita majelis yang ke-63, tetapi khusus terkait dengan perang Ahzab, kita masuk pada pertemuan yang keempat. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama hari ini, kita membahas tentang musyawaratuhu sallallahu alaihi wasallam fi i'ta'i Ghatafan thuluth thimaril Madinah. Jadi Rasulullah SAW kemudian bermusyawarah untuk i'ta'. I'ta' itu memberi. I'ta' itu kemudian untuk memberi. Ghatafan kepada kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan adalah kabilah yang ikut serta bagian dari Ahzab. Kelompok-kelompok yang mengepung Madinah. Mereka musyrik ya. Jadi Rasulullah bermusyawarah untuk memberikan Ghatafan thuluth. Thuluth berarti sepertiga. Sepertiga dari thimar al-Madinah, buah atau hasil pertanian, hasil pertanian ya, panen. Baik, kita artikan panen saja. Hasil pertanian dari Madinah, sepertiga. Tujuannya apa? Dengan harapan kalau misalkan nanti disepakati akan diberikan sepertiga, mereka nanti kemudian akan menarik pasukannya. Sehingga dengan kekuatan harta barangkali mereka tidak jadi untuk memerangi kaum muslimin. Harapannya seperti itu. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan, "Walamma tala hadzal hal 'alal muslimin." Ketika hal ini tolak itu kan panjang ya. Alal muslimin. Maksudnya permasalahan ini adalah pengepungan tadi. Panjangnya masalah ini adalah pengepungan. Arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusaliha Uyainah bin Hisan wal Haris bin Auf ra'isai Ghatafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk yusolih. Yusolih itu kemudian berdamai. Yusolih itu berdamai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berdamai. Rasulullah berdamai dengan siapa? Dengan Uyainah bin Hisan dan juga Haris bin Auf. Keduanya adalah ra'isai. Dua pemimpin dari kabilah Ghatafan. Ala thuluthi thimaril Madinah. Sebagai bagian dari negosiasi tersebut, Rasulullah nanti sebagai pemimpin Madinah akan memberikan thuluth, sepertiga. Sepertiga dari hasil panen Madinah. Wayan syarifa biqaumihima. Dan keduanya, yaitu Uyainah bin Hisan dan juga Haris bin Auf, konsekuensinya harus kemudian insorofa. Insorofa itu kemudian menarik diri. Menarik mundur. Jadi tidak jadi untuk mengepung Madinah lagi. Wajaratil murawadhah ala dzalik, dan terjadi murawadhah dalam masalah tersebut. Murawadhah itu maknanya negosiasi ya. Walam yatimul amr, tetapi kemudian negosiasi tersebut itu belum terlaksana. Hatta istasyara sallallahu alaihi wasallam as-Sa'dain fi dzalik. Sampai kemudian bertanya kepada Sa'dain, kepada dua Sa'ad. Insya Allah Sa'ad bin Rabi dan juga Sa'ad bin Ubadah. Semoga kita tidak keliru ya. Faqala, keduanya mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kana Allahu amaraka bihadza fasam'an wa ta'atan." Wahai Rasulullah,
Kalau kemudian Allah yang memerintahkanmu hal ini, maka kami akan mendengar, kami akan patuh, tidak akan membantah. Wa in kana syai'an tasna'uhu lana, kalau hal itu, keputusan ini tasna'uhu lana, yang engkau buat, keputusanmu, keputusan yang engkau buat, lana untuk kami, falaqad kunna nahnu, maka kunna nahnu, dulu kami, kunna dari kana yang menunjukkan dulu, wa haula'il qaum ala syirki billah. Dulu kami dan mereka, orang-orang Ghatafan, itu sama-sama dalam kesyirikan kepada Allah. Wa ibadatil authan, dan juga sama-sama menyembah berhala. Wa hum la yatma'una ayyakulu minha thamratan illa kira au biya'an. Mereka itu kalaupun dikasih makanan, mereka itu kemudian tidak akan merasakan nikmat apa yang mereka makan dari buah-buahan dari hasil panen itu illa kira au biya'an. Tetapi mereka tidak akan menetap, mereka kemudian tidak akan menjualnya. Maksudnya numpang lewat saja, hanya sebentar saja apa yang mereka rasakan dari kenikmatan mendapatkan hasil pertanian dari Madinah kalau misalkan jadi untuk diberikan. Fakhina akramanallahu bil Islam, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam, akramana itu kan memuliakan ya. Wa hadana lahu, dan kemudian Allah berikan hidayah kepada kami, wa azzana bika, dan Allah muliakan kami bika denganmu. Di sini denganmu itu maksudnya adalah Nabi Muhammad, wa bihi, dan juga dengannya. Di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi itu kemudian dengan Islam ya. Nu'tihim amwalana, lalu ketika kemudian kami masuk Islam, apakah kemudian engkau akan memberikan kepada orang Ghatafan harta-harta kami? Karena harta mereka adalah dari pertanian. Kok malah orang kafir dikasih gitu ya? Bahasa kasarnya itu seperti itu. Bahasa kasarnya, ketika kami beriman, kok malah kemudian uangnya orang muslim dikasih ke orang kafir gitu loh. Apakah ini suatu hal yang pantas? Kurang lebih seperti itu. Wallahu la nu'tihim illa sayf. Demi Allah, kami tidak akan memberikan mereka kecuali pedang. Maksudnya akan berperang. Tidak mau kemudian menyerah memberikan harta mereka. Nggak mau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, innama huwa syai'un asna'uhu lakum. Ini asna'uhu, yang aku buat. Maksudnya keputusanku. Ini keputusanku. Wa sawwaba ra'yahuma fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwaba, membenarkan. Rasulullah membenarkan pendapat keduanya. Walam yaf'al min dzalika syai'an, dan tidak melakukan apapun. Jadi tidak memberikan hasil panen Madinah kepada Ghatafan. Jadi Rasulullah tidak melakukan hal apa-apa dalam hal tersebut. Kemudian al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan terkait dengan hal ini bisa dibahas dari beberapa sisi. Yang pertama, iradatuhu musalahati Ghatafan. Keinginan Rasulullah SAW untuk musalahah. Musalahah tadi maknanya sudah kita sampaikan, damai. Damai dengan Ghatafan. Wa majara bainahu wa baina Sa'dain, dan yang terjadi antara kisah antara Rasulullah dengan Sa'dain. Sa'dain kalau saya nggak keliru, mudah-mudahan ya. Sa'dain itu adalah satu Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua Sa'ad bin Ubadah. Semoga saya nggak keliru ya. Baik. Jadi itu maksud dari Sa'ad ini tadi. Kita lanjutkan. Kemudian min khiwari wa musyawaratihi dzakarahu Ibnu Ishaq fi sirah. Maka hal ini, kisah ini kemudian itu disebutkan dari Ibnu Ishaq dalam sirah, dan sanadnya mursal ya. Sanadnya itu kemudian mursal. Sanad mursal dari riwayat Zuhri, dari riwayatnya Zuhri. Baik. Zuhri itu kemudian seorang tabi'i. Mursal itu adalah jika ada riwayat, kemudian tidak ada sahabat di dalamnya. Karena riwayat itu kan mestinya nyambung ya. Dari tabi'in, sahabat, kemudian Rasulullah. Ini kebalik sebenarnya. Harusnya Rasul di atas. Tapi untuk memudahkan saja. Jadi mursal itu kemudian tidak ada sahabat. Mursal itu kemudian sahabat itu tidak ada.
Mursal itu kemudian sahabat tidak ada ya. Jadi sahabat itu kemudian tidak ada. Itu mursal. Jadi riwayat mursal itu riwayat dari tabi'in langsung kepada Rasulullah. Ini riwayat namanya riwayat mursal. Baik. Sehingga dalam sisi sejarah, kisah-kisah sejarah banyak yang seperti ini. Baik. Kemudian wa asnadahul Bazzar wa Tabarani an Abi Hurairah. Adapun kemudian Bazzar dan juga Tabarani itu kemudian menyandarkan riwayat itu kepada Abu Hurairah. Baik. Sehingga kalau kepada Abu Hurairah kemungkinan bakal nyambung karena Abu Hurairah kita tahu adalah sahabat. Kalau memang kemudian riwayatnya Abu Hurairah itu kuat, berarti riwayat ini bukan riwayat mursal lagi. Maksudnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua, wa fil haditsa dalilun ala musyawaratihi ashabihi. Hal ini menjadi dalil bahwa Rasulullah dalam menyelesaikan suatu perkara itu bermusyawarah. Fil muhimmat, dalam perkara penting. Muhimmat, perkara penting. Jadi Rasulullah kemudian tidak mengambil keputusan sendiri. Fima lam yarid fihi nassun. Yang kemudian lam yarid tidak ada nas, tidak ada dalil. Ketika tidak ada dalil, maka kemudian mereka bermusyawarah. Dalil yang mulzim. Mulzim itu dalil yang kemudian mengikat ya. Dalil yang kemudian harus begini. Wa qad taqaddama nadhair adidah laha. Kisah yang seperti ini bahwasanya Rasulullah bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang tidak ada dalilnya, nadhair. Nadhair itu kurang lebih perbandingannya atau contoh-contoh terkait masalah ini itu banyak. Baik. Ini poin yang pertama. Sehingga Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat itu contohnya banyak. Poin yang ketiga, wa istadalla ba'dul fuqaha bihadil haditsa ala jawazi aqdil hudnah ma'al kuffar ma'abudil mal lahum idza iqtadat adz-dzarurah dzalik. Jadi sebagian fuqaha kemudian berdalil dengan haditsa dengan peristiwa ini bolehnya untuk mengikat hudnah. Hudnah itu kalau bahasa kita itu gencatan senjata. Gencatan senjata. Damailah, bahasa bebasnya itu damai. Baik. Ma'al kufar dengan orang kafir, ma'abudul mal dengan konsekuensi nanti ngasih duit. Idza iqtadadz dzarurah dzalik. Jika kemudian darurat menuntut hal seperti itu. Jika darurat menuntut demikian. Ka'ayakuna bil muslimina dha'fun. Misalkan kaum muslimin lemah. Syadidun, sangat lemah. Yakhafuna ma'ahu ayyajtahahumul adu. Dan mereka takut akan yajtahahum. Ijtaha itu diserang. Diserang musuh. Takut kalau kemudian kaum muslimin diserang musuh. Min babi daf'i a'la dzararain bi akhaffihima. Sehingga kenapa diambil hal seperti ini? Mengambil salah satu kaidah fikhiyah, di mana salah satu kaidah fikih menyebut bahwa kalau ada dua hal yang membahayakan, maka yang diambil adalah doror atau mara bahaya yang lebih ringan. Kalau harus berhadapan dua mara bahaya sekaligus, maka mana yang harus diambil? Yang paling ringan. Yang paling ringan ininya. Yang paling ringan resikonya. Baik, maka ini poin pertama yang kita bahas, bagaimana Rasulullah bermusyawarah menyelesaikan masalah ini. Baik, sekarang kita bahas setelahnya. Pembahasan setelahnya adalah iqa'u Nu'aim bin Mas'ud baina Quraidah wal Akhzab. Jadi iqa di sini itu maknanya menjatuhkan. Bahasa kita kemudian Nu'aim itu menyulut permusuhan atau provokasi. Kita artikan bebasnya provokasi saja. Atau siasat. Baik. Siasat dari Nu'aim bin Mas'ud sehingga kemudian bisa memecah belah Quraidah dan kemudian Ahzab, pasukan gabungan tersebut, sehingga mereka tidak lagi bersatu. Maksudnya seperti itu. Jadi Nu'aim bin Mas'ud nanti punya peran untuk memecah belah pasukan koalisi kafir tersebut dengan unsur orang Quraisy, orang Ghatafan, dan kemudian orang Bani Quraidah. Mereka semua kan kafir. Nu'aim bin Mas'ud berhasil memecah belah mereka. Ini maksudnya. Qala al-musannif menyebutkan, "Tsumma inna Allah Subhanahu wa ta'ala walahul hamdu," dan segala puji hanya milik Allah, "sana'a amran min indihi." Allah Subhanahu wa ta'ala membuat satu perkara dari sisinya,
khadzala bihi bainahum. Allah Subhanahu wa taala khadzala. Khadzala itu menghinakan. Khadzala itu kemudian menghinakan. Allah Subhanahu wa taala menghinakan bainahum, di antara mereka ya. Hum di sini kembali kepada pasukan koalisi ya. Hum di sini kembali kepada pasukan koalisi tadi. Wa falla jumu'ahum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian falla jumu'ahum. Allah Subhanahu wa taala itu falla, mengalahkan ya. Falla itu kemudian kalahkan. Mengalahkan kumpulan mereka. Sehingga mereka walaupun banyak itu kemudian tidak berdaya. Jumu' itu kumpulan. Wa dzalika anna Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani radhiyallahu anhu jaa ila Rasulillah. Jadi Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani itu jaa itu kan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu." Aku sudah masuk Islam. Famurni, maka kemudian murni. Perintahkan. Berikan komando kepadaku. Perintahkan kepadaku bima syi'ta, apa yang kemudian engkau kehendaki. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, "Innama anta rajulun wahid." Engkau hanya satu orang. Fakhadhil anna. Maka kemudian hinakan demi kemaslahatan kami. Inistata'ta, sebatas yang engkau mampu. Fa innal harba khud'ah, karena harba perang itu adalah khud'ah. Khud'ah itu perang itu adalah tipu daya. Karena perang penuh dengan strategi, penuh dengan tipu daya. Kemudian fadzahaba min khinihi. Pada waktu itu juga kemudian dia pergi. Kemana? Bani Quraidah. Bani Quraidah kita tahu kan Yahudi ya. Mereka Yahudi. Wa kana asyiran lahum fil jahiliyah, dan ini hubungannya dekat dengan mereka pada masa jahiliyah. Jadi dia dekat dengan mereka pada masa jahiliyah. Fadakhala alaihim, lalu kemudian menemui mereka, wahum la ya'lamuna islamahu bi islamihi, dan mereka tidak tahu dengan keislamannya Nu'aim. Faqala ya Bani Quraidah, wahai Bani Quraidah, innakum qad harabtum Muhammadan. Wahai Bani Quraidah, sungguh kalian telah harabtum, kalian telah memerangi. Kalian telah memerangi Muhammad. Wa inna Quraisyan in asabu fursatan intahazuha. Sesungguhnya Quraisy, kalau mereka in asabu fursatan, jika mereka mendapatkan fursah itu kan kesempatan ya. Mereka akan intahazuha. Intahazu itu manfaatkan kesempatan. Wa illa insyamaru ila biladihim. Kalau kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan, mereka akan insyamaru. Mereka akan asro'u. Asro'a itu bersegera. Bersegera balik. Maksudnya, Nu'aim itu ingin menimbulkan ketakutan, keraguan-raguan kepada Bani Quraidah bahwa orang Quraisy itu belum tentu akan bertahan lama di Madinah. Belum tentu akan bertahan lama. Kalau kemudian mereka keadaannya tidak menguntungkan, mereka akan balik. Wa tarakukum wa Muhammadan, dan ketika mereka balik, kalian kekuatannya kecil dibanding kekuatannya Muhammad. Mau ngapain? Sehingga Nu'aim itu menimbulkan ketakutan pada mereka sendiri kalau Quraisy kemudian dengan mereka pecah kongsi, tidak lagi bekerja sama gitu. Baik, fantaqama minkum, sehingga kemudian nanti Muhammad akan intakoma. Intakoma itu kan balas dendam. Akan membalas pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Bani Quraidah terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin ya. Qalu famal amal ya Nu'aim. Karena itu, apa yang harus kami kerjakan, wahai Nu'aim? Mal amal, apa yang harus kami kerjakan? Qala la tuqatilu ma'ahum. Jangan kalian berperang dengan orang Quraisy. Hatta yu'tukum rohain. Sampai memberikan kepada kalian rohain. Rohina. Jaminan. Minta jaminan. Qalu laqad asyarta birra'i. Engkau kemudian telah memberikan masukan yang bagus kepada kami. Jadi, orang Bani Quraidah berterima kasih. Padahal ini siasat saja ya. Tsumma nahdha ila Quraisyin. Kemudian Nu'aim itu berangkat ke Quraisy. Faqala li Abi Sufyan walahum, dan juga dia berkata kepada Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, ta'maluna wuddi wa nuskhi lakum. Kalian tahu bagaimana kemudian wuddi, mawaddah ya, kecintaan.
wa nuskhi, ketulusan. Karena nasihat itu ketulusan. Kalian tahu kecintaanku dan ketulusanku kepada kalian. Qalu na'am, mereka mengatakan iya. Qala inna Yahud, bahwasanya Yahudi, yaitu maksudnya Bani Quraidah. Yahudi yang dimaksud di sini adalah Bani Quraidah, karena yang bekerja sama dengan mereka dalam perang ini adalah dengan Bani Quraidah. Nadimu, Bani Quraidah itu kemudian telah menyesal. Telah menyesal. Ala makana minhum, atas apa yang mereka lakukan, min naqdi ahdin. Karena mereka telah batalkan ahdin itu perjanjian dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi Nuaim memecah belah orang Quraisy dan dengan mengatakan bahwa orang Bani Quraidah itu telah menyesal, telah membatalkan perjanjian. Wa innahum qad rasaluhu, sesungguhnya mereka, yaitu orang Bani Quraidah ini, rasaluhu di sini Bani Quraidah, rasaluhu telah mengirimkan surat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahum ya'khuduna minkum rohain, bahwasanya mereka akan mengambil dari kalian rohain, yaitu jaminan. Yadfa'unaha ilaikum, yang kemudian yadfa'unaha ilaihi, yang nanti akan mereka bayarkan. Yang dibayarkan itu adalah tadi ya, rohain tadi, minta jaminan tadi, yadfa'unaha ilaihi, yang kemudian akan dibayarkan kepada Muhammad. Mungkin maksudnya sebagai bukti bahwa mereka menyesal, bahwa orang Bani Quraidah menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan dengan membatalkan perjanjian. Tsumma yumali'unahu alaikum, kemudian akan yumali'unahu alaikum, akan membantu untuk memerangi kalian. Maksudnya akan berbalik justru memerangi kalian. Sehingga Nuaim dengan hal ini menimbulkan keraguan-keraguan bagi orang Quraisy. Dua pihak sekaligus kemudian berhasil dibikin ragu-ragu. Tsumma dzahaba ila qaumihi Ghatafan. Kemudian yang ketiga, tempat ketiga yang dia datangi adalah kepada kaumnya di Ghatafan. Faqala lahum mithla dzalik, dan mengatakan sama seperti yang dikatakan. Falamma kana lailatus sabti fi Syawal, maka ketika pada masuk hari Sabtu pada bulan Syawal, ba'atsu ila Yahud. Orang Ghatafan mengutus kepada Yahud. Baik. Mereka mengutus kepada Yahud. Bisa jadi orang Quraisy saja atau bisa jadi orang Arab ya. Mereka mengirimkan utusan kepada Yahud. Mereka mengatakan inna lasna bi ardin muqam. Kita bukan di ardin muqam, di negeri yang kemudian tempat kita tinggal. Bukan kemudian tempat tinggal. Karena mereka tidak menetap ya. Fanhadhu bina ghadan, maka fanhadhu bina ghadan, bangkitlah besok. Besok kemudian kalian harus berangkat. Nunajizu hadzal rajul. Nunajiz berarti kita selesaikan, kita perangi. Kita perangi orang ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farsala ilaihimul Yahud, maka Yahudi kemudian, yaitu Bani Quraidah, mengirimkan kepada mereka, memberikan jawabannya. Jawabannya adalah innal yauma yaumus sabt. Bahwasanya hari itu, besok itu adalah hari Sabtu. Dan kita tahu hari Sabtu, biasanya mereka itu ibadahnya hari Sabtu kan. Kalau orang yang Nasara kan hari Ahad. Sedangkan orang Yahudi hari Sabtu. Wa ma'ahadza, meskipun demikian, fa inna la nuqatil. Kami tidak berperang. Tidak berperang bersama dengan kalian. Hatta tab'atsu ilaina rohnan. Sampai kemudian kalian mengirimkan kepada kami tadi jaminan. Mereka tidak mau berperang sampai kemudian orang Quraisy itu memberikan jaminan. Falamma ja'ahumur rusul bidzalika qalat Quraisy. Ketika kemudian datang utusan orang Yahudi, orang Quraisy mengatakan, "Shadaqna wallahi Nuaim bin Mas'ud." Demi Allah, apa yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud itu benar. Di sini berarti menunjukkan bahwa Nuaim bin Mas'ud sukses untuk memecah belah mereka. Wa ba'atsu ila Yahud, kemudian orang Quraisy mengirimkan kepada Yahudi, yaitu Bani Quraidah, "Inna wallahi la nursilu lakum ahadan." Demi Allah, kami tidak akan mengutus kepada kalian seorang pun. Fakhruju ma'ana, maka kemudian keluarlah bersama dengan kami. Faqalat Quraidah, lalu kemudian Quraidah membalas, "Shadaqa wallahi Nuaim." Orang Quraidah mengatakan, demi Allah, Nuaim itu benar. Wa abau ayyuqatilu ma'ahum. Dan mereka
orang Bani Quraidah enggan berperang bersama dengan Quraisy. Sehingga retak ya. Kongsi mereka retak. Mereka kemudian tidak lagi bersatu. Kita bahas setelahnya, al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Satu, kisah Nu'aim bin Mas'ud al-Ghadafani, dzakaraha Ibnu Mas'ud biduni isnad, tanpa sanad. Disebutkan biduni isnad, tanpa sanad ya. Wa asnadaha Abdur Razzaq min tariqi Zuhri an Sa'id bin Musayyib mursalan. Tetapi kemudian ada sanadnya ternyata dari jalannya Abdur Razzaq lewat Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib secara mursal. Tadi mursal sudah kita bahas. Kemudian wa haditsul harbu khud'ah, sesungguhnya perang itu adalah khud'ah, khud'ah itu tipu daya. Mukharrajan fi sahihain. Hal ini disebutkan di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim min riwayati Jabir bin Abdullah. Sehingga terkait dengan riwayat bahwasanya perang itu adalah tipu daya, itu ada dalilnya, ada riwayatnya. Baik. Kemudian poin yang ketiga, wal haditsa fiha dalilun ala jawazi khada'il kuffar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa boleh untuk khoda'. Khoda' berarti menipu. Menipu orang kafir. Fil harb, dalam perang. Kaifa amkanal khoda'. Bagaimana caranya bisa menipu mereka. Illa ayyakuna fihi naqdu ahadin. Tetapi kemudian ada pengecualian. Pengecualian. Apa pengecualian? Satu, naqdu ahadin. Membatalkan perjanjian. Nggak boleh. Aw aman, atau kemudian membatalkan jaminan keamanan. Fala yajuz, maka yang seperti ini kemudian tidak boleh. Tidak boleh untuk kemudian membuat makar dan tipu daya yang membatalkan perjanjian atau membatalkan jaminan keamanan. Baik, ini poin kedua yang bisa kita bahas hari ini. Sekarang kita masuk poin yang ketiga terkait dengan Ahzab, dan ini yang terakhir. Dari Ahzab ini yang terakhir. Qala hazimatul ahzab wa rakhiluhum. Hazimah berarti kalah, kekalahan. Warohiluhum, dan mereka kemudian pergi. Bagaimana mereka pergi meninggalkan Madinah dengan kekalahan. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, wa arsalallahu ala Quraisyin, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada Quraisy wa man ma'ahum, dan juga bersama dengan Quraisy al-junud, banyak tentara. Warrikh, dan kemudian mengirimkan angin tuzalziluhum, yang kemudian menggoncangkan mereka. Yang kemudian menggoncangkan mereka. Faja'alu la yakirru lahum kirar, yang menjadikan mereka la yakirru lahum kirar. Mereka tidak menetap. Mereka tidak menetap. Maksudnya tidak tenang. Mereka kemudian tidak tenang karena alam kemudian menyulitkan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin sehingga kemudian alam menyulitkan mereka. Wala tathbitu lahum khaymatun wala tunub. Khaymah, kemah ya, itu kemudian tidak tegak. Jadi kemah, perkemahan, tenda, itu kemudian pada mulai ambruk. Wala tunub, begitu juga kemudian tali-tali itu lepas. Tunub, tali ya, tali-tali itu kemudian lepas. Sehingga kemahnya tidak bisa berdiri. Mereka kemudian tidak bisa menempati daerah tersebut karena anginnya luar biasa kencang ya. Wala kidrun wala syai'. Begitu juga kemudian ketel, tempatnya masak air, panci dan seterusnya, itu kemudian mereka tidak bisa tenang karena anginnya kencang luar biasa. Yang memaksa mereka kemudian harus meninggalkan tempat tersebut. Falamma ra'au dzalik, ketika mereka melihat hal tersebut, tarahalu min lailatihim tilka. Mereka kemudian langsung kabur. Tarahalu, langsung kabur. Langsung pergi ya. Pada malam itu juga kemudian mereka pergi dari pengepungan terhadap kaum muslimin. Qala wa arsala sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman. Rasulullah mengirimkan Hudzaifah bin al-Yaman. Yukhbiru lahu khabarahum, yang mengabarkan kepada Rasulullah khabarnya mereka. Rasulullah ingin memastikan apa yang terjadi itu sejauh mana. Fawajadahum kama wasafna. Maka Hudzaifah mendapati mereka sebagaimana yang sudah kita gambarkan, bahwasanya keadaan mereka itu porak-poranda, kacau. Warawa Abu Sufyan yusli dhuhrahu binar, dan dia melihat Hudzaifah melihat Abu Sufyan yusli dhuhrahu. Yusli itu bahasa kita itu memanaskan. Memanaskan punggungnya dengan api. Maksudnya mungkin mendekat ke api ya. Agar kemudian tidak kedinginan. Karena anginnya kencang ya. Walau syaa Hudzaifah laqatalahu. Kalau
kemudian Hudzaifah mau, dia bisa membunuh Abu Sufyan, tapi tidak dia lakukan. Tsumma raja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailan. Kemudian Hudzaifah balik ke Rasulullah pada malam hari. Fa ahbarahu bi rahilihim, dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka sudah pergi. Dan misi Hudzaifah bin Al-Yaman itu misi yang berbahaya ya. Misi yang berbahaya. Karena ini seperti misi intelijen untuk memastikan situasi sejauh mana. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadan, ketika besok pagi, ketika falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada ilal Madinah. Maka besok paginya, ketika sudah dipastikan bahwasanya orang Quraisy dan pasukan Ahzab itu sudah lari, maka Rasulullah SAW kemudian balik ke kota, balik ke Madinah. Waqad wadu'an nasus sila, dan kemudian orang-orang telah meletakkan senjatanya. Faja'a Jibril alaihi salam. Lalu kemudian datanglah Jibril alaihi salam kepada Rasulullah. Wa huwa yaktasil. Ketika itu Rasulullah pada pagi hari itu mandi. Di mana? Fi baiti Ummi Salamah, di rumahnya Ummu Salamah. Faqala, lalu kemudian Jibril mengatakan, awadha'tumus sila, apakah kalian wahai manusia telah meletakkan sila senjata? Amma nahnu, adapun kami, falam nadhu aslihatana. Adapun kami, maka kami tidak meletakkan senjata-senjata kami tidak diletakkan. Jadi mereka masih siap untuk lanjut berperang, para malaikat. Jibril kemudian mengatakan, inhad, bangkitlah. Ilaha ula, bangkit dan temui mereka, yakni Bani Quraidah, perangi Bani Quraidah. Baik. Al-kalam alaihi min wujuh. Maka penjelasan ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, hasilu ma dzakarul musannif, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh musannif yaitu Ibnu Katsir, annallaha lamma arada hazimatal ahzab. Ketika Allah menginginkan hazimah, kekalahannya pasukan Ahzab tersebut, pasukan koalisi tersebut. Arsala alaihim rihan baridatan syadidatan fi lailatin muzlimatin. Allah mengirimkan rihan baridatan, angin yang dingin. Angin yang dingin, syadidatan, sangat dingin sekali, sangat dingin, dinginnya menusuk. Fi lailatin mudlimatin, dalam malam yang gelap karena tidak ada bulan. Fakafa'at kuduruhum, sehingga kudur dari kidr itu semacam ketel ya, tempat masak ya, panci dan seterusnya ya. Fakafa'at kuduruhum, maka panci-panci mereka itu terbalik. Alat-alat masak mereka itu kemudian terbalik. Kenapa? Karena angin tadi. Baik, dan Allah menakdirkan demikian. Wa iktala'at khiyamuhum. Adapun kemah-kemah mereka itu copot, lepas. Kemah-kemah mereka itu copot. Kenapa? Diterjang angin. Baik. Wa atfa'at niranuhum. Api mereka kemudian terpadamkan. Kenapa? Karena angin. Baik. Sehingga mereka pergi, terusir ya. Fadzaqal musyrimuna biha. Maka keadaan kaum musyrikin itu sempit. Wabitulil intidhar, karena masa pengepungan itu lama. Dzar'an, yang menjadikan mereka itu sudah sampai batas ya, sudah sampai batas, sudah melampaui batas. Mereka kemudian sudah merasa lelah ya, sudah merasa bosan. Fatanadaw birrahil, maka mereka saling menyeru. Tanadaw, saling menyeru. Untuk apa? Rohil, kembali, balik. Wansarafu, lalu kemudian mereka pergi. Wal khabar bidzalika dzakara Ibnu Ishaq biduni isnad, dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Wa akhrajahu Ibnu Sa'ad bin riwayati Sa'id bin Jubair mursalan, dan riwayat ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair secara mursal. Baik. Ini menunjukkan bagaimana porak-porandanya barisan kaum Quraisy, porak-porandanya perkemahan orang Quraisy. Qala wa qad asyara al-Qur'anul Karim ila hadhil haditsah. Al-Qur'anul Karim telah mengisyaratkan peristiwa ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idza ja'atkum junudun, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian tentara. Farsalna alaihim rihan, lalu kemudian kami utus kepada mereka itu rih, yaitu kemudian angin. Wa junudan lam tarawha, dan tentara-tentara yang tidak terlihat, di antaranya insyaallah malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui basira. Baik. Sehingga kurang lebih seperti itu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Wa ba'thu sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin Al-Yaman hatta ya'tiyahul khabar al ahzab akhrajahu Muslim fi sahihihi. Jadi kisah bahwasanya Hudzaifah itu dikirim oleh Rasulullah untuk memeriksa keadaan, untuk jadi intel, itu riwayatnya ada di Muslim, di Sahih Muslim. Sehingga hal ini semakin kuat.
Yang ketiga, wa fil haditsa dalilun ala jawazi ba'til imam al-jawasis. Dikirimkannya Hudzaifah untuk memeriksa keadaan orang Quraisy menunjukkan bahwa boleh bagi pemimpin yang tertinggi untuk mengirimkan jawasus. Jawasus jamak dari jasus. Jasus itu intelijen. Boleh. Untuk kemudian maslahat yang lebih besar. Wal uyun sama ya. Likashfi ahbaril adu untuk kemudian menyingkap berita tentang musuh agar kaum muslimin bisa membuat rencana yang lebih matang. Poin yang keempat, kama annaha fiha mu'jizah nabawiyah. Dalam kisah ini terdapat mukjizah nabawiyah yang kemudian sering disebut sebagai dalail nubuwah, bukti kenabian. Bukti kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna Hudzaifah khina ba'athahu Nabi sallallahu alaihi wasallam liya'tiyahu bi khabaril ahzab. Karena ketika Hudzaifah diutus oleh Rasulullah untuk meminta bagaimana kabar Quraisy, baru nanti kemudian Rasulullah bisa memutuskan. Kanatir rih baridatun jiddan. Ketika itu angin dingin itu menusuk sekali. Angin dingin menusuk, sangat dingin. Wa ta'sifu biquwa, lalu kemudian angin itu menerpa dengan sangat kencang. Anginnya kencang, dingin pula. Falamma dhahaba, adapun kemudian Hudzaifah bin Al-Yaman ketika pergi, ja'ala yamshi, maka dia pergi berjalan kaki, ka'annahu fi hamamin dafi. Seakan-akan dia berada di satu hammam, satu kamar mandi yang kemudian hangat. Padahal angin kencang, dingin. Tetapi kemudian dia merasakan seperti berada di di kamar mandi yang hangat. Kama fi riwayatis sahih bi barakati du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Dan hal ini disebutkan dalam riwayat yang sahih dan hal ini menunjukkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini poin yang kelima. Kita masuk poin yang keenam, poin yang terakhir, poin yang kelima. Wa qaulu Jibril Nabi, dan perkataan Jibril kepada Nabi, awadatu musila, apakah kalian wahai manusia telah meletakkan senjata? Amanahnu falam nadhu aslihatan. Adapun kami, malaikat ya, karena yang ngomong malaikat Jibril, maka kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Sebagaimana dalam riwayat ini sampai akhir riwayat. Qala hadhi riwayat mukharrajatun fi sahihain binahwihi. Riwayat ini disebutkan oleh Sahihain, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya, dan juga nanti ada imam-imam lain yang menyebutkan terkait dengan hal ini. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita telah membahas terkait pembahasan yang keempat ya, dan ini yang terakhir terkait dengan perang Ahzab. Yang sudah kita sampaikan secara ringkas, kita sampaikan tadi, ringkasnya bahwa awalnya Rasulullah SAW berkenan menginginkan untuk gimana caranya Ghatafan itu tidak lagi mengepung Madinah. Caranya dengan kemudian siap untuk memberikan hasil panen sepertiga hasil panen dari Madinah. Tapi hal ini kan kemudian tidak dilakukan. Kemudian poin yang kedua, bagaimana perannya Nu'aim bin Mas'ud al-Ghatafani. Karena berhasil memecah belah kongsi di antara mereka sehingga mereka terpecah belah. Kemudian yang ketiga, yang kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin. Allah mengirimkan kemudian mengirimkan tentara, mengirimkan anginnya sangat dingin ya. Angin kencang dan kemudian dingin. Sehingga memporak-porandakan kemah mereka, menjungkir balikkan panci-panci mereka dan seterusnya. Lalu kemudian mereka kabur. Nah, ketika kemudian pulang, Rasulullah SAW kemudian besok paginya itu mandi, dan ketika mandi kemudian datanglah malaikat Jibril yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyerang Bani Quraidah yang telah sebelumnya berkhianat dengan perjanjian yang telah mereka jalin dengan Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.